أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan tentram, dengan keadaan tenang, dengan keadaan merdeka, tanpa ada rasa takut akan serangan dari luar, tanpa ada rasa takut akan adanya penindasan dari penjajah. Karena di mana 76 tahun yang lalu negara kita masih di bawah negara penjajah, dan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan didorong dengan keinginan yang luhur, maka negara kita akhirnya masih pada saat ini, pada hari ini, pada detik ini masih merasakan nikmatnya kemerdekaan. Dan itu pun tidak terlepas dari perjuangan dari para ulama, para pahlawan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Baik, kepada hadirin teman-teman yang berada di aula maupun pemirsa Magdis TV, maupun teman-teman yang berada di kamar ataupun di kamar mandi yang sedang tidur. Hari ini mohon maaf karena tidak sesuai dijanjikan akan membahas tentang hal-hal yang gaib jika bagian hari subuh. Karena saya akan mencoba membahas sedikit tentang sejarah, karena bertepatan pada kemarin telah melaksanakan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Mudah-mudahan teman-teman mau mendengarkannya, karena salah satu menjadi cara untuk menjadi pembicara baik adalah menjadi pendengar baik. Maka saya akan beri judul hari ini adalah Sejarah Gaib Islam di Indonesia. Seperti yang kita pernah alami, kita ketahui, kita pasti pernah mengalami belajar beberapa kali belajar di waktu SD, waktu SMP, SMA, belajar mengenai tentang sejarah. Mungkin di sini ada anak IPS mungkin lebih mendalami tentang sejarah. Tapi tahukah teman-teman bahwa banyak sekali dari penulisan sejarah yang deislamisasikan dari penulisan sejarah. Penulisan sejarah selain deislamisasi penulisan sejarah Indonesia di zaman Orde Lama dan Orde Baru yang lebih mengutamakan Hinduisasi dan Buddhanisasi yang berdampak pada buku pelajaran SD, SMP, SMA yang hampir 95% berisikan sejarah Hindu dan Buddha. Ya, walaupun realitas di negara Indonesia ini hanya sekitar 2,5%. Dan sedikit mengangkat tentang pengangkatan sejarah-sejarah peran-peran dari seorang Muslim yang merupakan mayoritas dari negara Indonesia. Dan juga dampak dari sistem penulisan pelajaran sejarah Indonesia menjadikan banyak museum dan monumen-monumen nasional yang dituliskan atau disajikan bertolak dari pemikiran deislamisasi. Mungkin kita lebih tertarik, lebih mengetahui, ataupun kita lebih tertarik berkunjung ke monumen-monumen Candi Borobudur, contohnya mungkin Candi Prambanan yang merupakan notabene adalah monumen-monumen dari Hindu, sedangkan mayoritas kita adalah agama Muslim. Dibandingkan untuk mengunjungi 3 masjid yang merupakan bagian dari monumen-monumen Islam, seperti di ibu kota perjuangan RI Yogyakarta
dibangun Masjid Syuhada atau Masjid Pahlawan sebagai pertanda Republik Indonesia merdeka tidak lepas dari darah para pengorbanan harta dan jiwa para syuhada. Dan ada juga Masjid Istiqlal di Jakarta. Lalu ada juga Indonesia sebagai simbol tanah tumpah darah rahim ibu, dibangunlah Masjid Baitur Rahim di depan Istana Merdeka. Itulah salah satu monumen-monumen sejarah di Indonesia ya, yang berkaitan dengan Muslim. Terus mengapa sih kita harus mempelajari sejarah? Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-12 ada berisikan wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Hendaklah memperhatikan setiap orang apa yang telah berbuat untuk hari esok. Atau di sini kita bisa mentadaburi bahwa perhatikanlah sejarah untuk hari esokmu. Oh ya. Lalu mengapa sih kita perlu sekali mempelajari sejarah Indonesia? Karena generasi muda Islam pada saat ini terhinggapi rasa tidak memiliki pahlawan, tidak mengetahui pahlawan Indonesia itu siapa saja sih. Bagaimana perjuangannya Pangeran Diponegoro, perjuangannya Imam Bonjol, kita tidak mengetahui detail-detailnya karena ini jarang diangkat gitu. Dan bagaimana keislaman dari Kartini gitu. Dan juga bagaimana perjuangan Cut Nyadin yang merupakan dari istri dari Teku Umar yang berjuang dalam perang Aceh. Gitu. Oleh karena itu Bung Karno di bawah kepemimpinan revolusi mengingatkan bahwa pernah mengingatkan kepada ulama bahwa kurang feelingnya terhadap sejarah. Ulama disebutkan bahwa ulama hanya menangkap abu sejarahnya, bukan api sejarahnya yang sebenarnya. Nah, karena setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945, para ulama tidak berminat untuk turut ikut serta dalam departemen pemerintahan. Yang dampak lanjutannya adalah kendali pemerintahan dipegang oleh pegawai pemerintahan kolonial Belanda. Terus di sini juga kita akan mengetahui akibatnya dari kurangnya kita dalam penulisan sejarah, pahamnya sejarah, maka banyak sekali pengangkatan tokoh-tokoh. Bahkan tokoh-tokoh ini adalah tokoh yang dalam sejarahnya itu anti-Islam, yang bahkan juga komunis, diangkat orang yang komunis, bahkan menganut agama Jawanisme yang diangkat tokoh-tokohnya tersebut ya, dan bahkan dijadikan hari nasional. Di sini saya tidak akan menyebutkan tokohnya siapa aja dan organisasi apa karena membutuhkan referensi yang lain. Sebaliknya, peran ulama dan para santri jarang tidak diangkat gitu dalam kemerdekaan Indonesia. Padahal peran ulama dan santri sangat berpengaruh di Indonesia ini, kemerdekaan Indonesia. Peran ulama dan santri yang mungkin sama seperti kita, mungkin subuhnya mengaji, sorenya main poli, ahadnya futsal, ya. Tidak tahu, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Seperti dalam karya Abdullah bin Nuh, kepemimpinan ulama melalui profesinya wirausahawan, melalui aktivitas pemasarannya, membangkitkan generasi baru dan santri melalui masjid dan pesantren yang diminanya. Dan dari situlah bangkitlah kekuasaan politik Islam yang kita biasa sebut dengan kesultanan di situ. Kesultanan yang lahirnya sekitaran 73 kesultanan politik Islam di Indonesia. Seperti di Sumatera ada Kesultanan Pasai, Kesultanan Aceh, dan lain-lainnya. Di Madura ada Kesultanan Banten, Demak, dan juga lain-lainnya ya.
Di Sulawesi ada juga Kesultanan Buton. Nusa Tenggara Kesultanan Dompu. Di Maluku, di Kalimantan, Papua ada juga lah kerajaan politik Islam. Namun sayangnya dan salah satu Kesultanan Banten atau disebut dengan Sunan yaitu Wali Sunan Gunung Jati yang disebut dengan nama Syarif Hidayatullah membangun politik Islam di Jawa Barat, di Banten, di Jayakarta, Cirebon. Yang ini tidak diangkat sama sekali dalam sejarah. Nah, namun sayangnya nantinya 40 kekuasaan politik Islam Kesultanan akan dilemahkan eksistensinya dengan cara sultannya dipaksa untuk menandatangani perjanjian pendek yang dimana membuat para sultan yang memiliki gelar sultan tidak memiliki kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Kesultanan mendapatkan gaji dari kolonial Belanda. Dan ada lagi mungkin teman-teman sering dengar juga ya, teman-teman juga sering dengar nama Jakarta asalnya dari mana? Berasal dari kata Jayakarta yang diambil dari surat Al-Fatah ayat 1 itu Fatah Mubina yang artinya kemenangan paripurna ataupun Jakarta yang sekarang disebut Jakarta sebagai rasa syukur atas kemenangan untuk menggagalkan kerajaan Katolik Portugis di pelabuhan Sunda Kelapa yang diputuskan oleh Paus Alexander ke-6 dalam perjanjian Tordesillas tahun 994. Nah, ini juga dipelopori oleh para wali songo dan para santri, para ulama untuk melawan para penjajahan. Terus banyak lagi juga peran-peran ulama yang untuk melawan para penjajahan. Peran-peran ulama untuk melawan penjajahan. Seperti sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno pun meminta restu terkemuka kepada ulama sebelum membacakan proklamasi, meminta restu pada ulama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, demikian pula ideologi Pancasila, Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan pertamanya sesudah proklamasi 17 Agustus 1945 pada 9 Ramadan 1364, dan ulamanya adalah Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Kasman Singo Dimejo, keduanya dari Perserikatan Muhammadiyah. Dan dari pemimpin Islam lainnya yaitu Muhammad Teguh Hasan dari Aceh. Dan dari hasil perumusannya dilaporkan kepada Muhammad Hatta, kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Nah, mungkin di sini masih banyak sih jika harus diceritakan satu persatu tentang perjuangan peran santri dan ulama. Ini mah hanya sebuah kata pengantar. belum dari isinya gitu. Bagaimana perjuangan detailnya, bagaimana perjuangan seorang Cokro Animoto yang merupakan salah satu pendiri penggerak dari Perserikatan Islam yang membangkitkan kesadaran akannya nasionalisme dan agamanya. Terus bagaimana seorang Sultan Hasanuddin yang berperan pada perang Makassar. Bagaimana Kiai Mojo, seorang ulama yang karisma yang yang menolak gerakan pemurtadan yang dilakukan oleh kolonial Belanda.
Terus masih banyak lagi. Ada Sultan, ada Pangeran, ada juga pahlawan-pahlawan yang lainnya. Nah, jika tidak karena sikap dan semangat perjuangan ulama yang sudah lama, mungkin patriotisme di kalangan masa kita akan mengalami kemusnahan. Oleh karena itu, sebelum tutup, saya akan mengambil dari perkataan dari Soekarno tentang hukum dan moral. Seorang penulis berkata, mempelajari sejarah adalah omong kosong, histori buruk. Katanya, penulis ini tidak benar, sejarah adalah berguna sekali. Dari mempelajari sejarah, orang bisa menemukan hukum-hukum menguasai kehidupan manusia. Salah satu hukum itu adalah bahwa tidak ada bangsa kita menjadi besar dan makmur. Baca tuh. Benar kan? Terbukti dalam sejarah segala zaman bahwa kebesaran bangsa dan kemakmuran tidak pernah jatuh dari gratis dari langit. Kebesaran bangsa dan kemakmuran selalu banyak lagi kebacaan. Tolong cut-nya nanti. Kebaca seperti itu. Mungkin segitu aja lah dari saya. Mohon maaf jika banyak-banyak kesalahan. Mohon maaf jika menundukkan. Mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.